Gue selalu mikir hal yang paling ngeri dari sebuah tragedi itu bukan soal seberapa banyak yang meninggal, tapi soal siapa yang ketinggalan. Ada dua perempuan yang malam itu kebetulan lagi nginep di dusun sebelah, dan bukan karena mereka pergi buat nyelamatin diri, bukan karena mereka tahu bakal ada apa-apa, cuma kebetulan. Dan besok paginya mereka pulang ke kampung halaman yang udah nggak ada lagi. Nggak ada rumah, nggak ada suami, nggak ada tetangga, yang ada tuh cuma tanah rata. Kayak dusun itu emang udah dari awal tuh nggak pernah ada. Jadi itu yang kejadian di Legetang 17 April 1955, satu desa, ratusan orang itu lenyap dalam semalam dan cuma nyisain dua orang yang harus hidup dengan kenyataan bahwa mereka adalah satu-satunya yang ketinggalan. Gue Hani dan ini Ruang Hani. Sebelum kita masuk ke malam itu, gue mau ajak lo kenalan sama tempatnya dulu. Karena semakin gue riset soal Legetang, tuh semakin gue sadar ini tuh bukan cerita tentang desa tua yang udah berabad-abad berdiri terus tiba-tiba hancur. Ini kayak cerita tentang sesuatu yang baru aja mulai dan gak lama itu langsung berakhir. Jadi, menurut cerita turun-temurun dikumpuli dari warga desa Pekasiran, dusun Legetang itu baru mulai ditinggali warga tahun 1931. Artinya, umur dusun ini dari pertama kali ada orang yang mutusin buat bikin rumah di situ sampai malam itu terjadi itu cuma sekitar 24 tahun. Satu generasi ya, jadi belum genap 50 tahun gitu. Dan lokasinya sendiri ada di Desa Pekasiran, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara di kawasan datar tinggi Dieng, Jawa Tengah. Jadi kalau lo tahu Dieng dari foto-foto sunrise di Bukit Sikunir atau kawah warna-warninya, ya ini tuh daerah yang sama, cuma beda sisi. Dan meskipun umurnya pendek, dusun ini bukan pemukiman liar atau gubuk-gubuk sementara. Menurut Isnu Hardi, tokoh masyarakat Desa Pekasiran yang neneknya cerita langsung soal ini, Legetang itu tuh udah tertata. Jadi ada jalan, ada rumah-rumah permanen, dan bahkan itu udah punya pemakaman umum sendiri. Jadi ini kayak komunitas yang beneran dibangun dengan niat buat menetap selamanya. Dan warganya tuh kebanyakan petani tembakau dan sayur-sayuran, dan dibanding desa-desa lain, itu mereka termasuk yang paling berkecukupan. Alasannya jelas, karena tanahnya itu subur banget, cocok buat pertanian, tapi ironi yang baru kelihatan jelas kalau kita lihat dari kacamata sains sekarang, yaitu kesuburan itu bukan berkah tanpa syarat. Tanah Legetang itu terbentuk dari material longsoran Gunung Pengamun-Amun dan Gunung Jimat yang numpuk selama ribuan tahun. Tanah yang bikin mereka hidup makmur adalah bukti fisik kalau tempat itu udah pernah longsor berkali-kali sebelum mereka lahir. Jadi mereka membangun rumah di jejak bencana lama, cuma nggak ada yang ngasih tahu mereka soal itu. Sekarang bagian yang jujur aja, tiap gue baca ulang itu bikin gue agak-agak merinding. Karena tragedi ini bukan datang tiba-tiba tanpa peringatan. Jadi alam kayak udah ngasih sinyal berkali-kali, cuma manusianya aja yang nggak sempet atau nggak mau percaya. Sekitar 70 hari sebelum malam kejadian, ada warga yang lagi nyari rumput dan kayu bakar di lereng Gunung Pengamun-Amun. Mereka nemuin retakan tanah, tuh panjang, dalam, dan menurut catatan yang dikumpulin oleh BNPB, tanda-tanda ini tuh cuma jadi bahan obrolan warga aja gitu loh, tanpa menimbulkan kewaspadaan yang serius. Terus beberapa hari menjelang malam kejadian, tanda kedua muncul. Hewan-hewan liar kayak monyet, babi hutan, kera itu mulai turun dari gunung dan berkeliaran di sekitar desa. Buat masyarakat yang hidupnya bertani, yang hidupnya deket banget sama alam, ini tuh bukan hal sepele. Jadi warga sempat resah sampai-sampai itu mereka ngadain musyawarah desa. Dan mereka sepakat buat gali parit di lembah gunung dengan semangat gotong royong. Biar kalau beneran ada longsor, air dan tanahnya itu bisa dialihkan dari pemukiman. Coba lo pikirin posisi mereka sebentar. Mereka lihat retakan, mereka lihat hewan turun gunung, mereka gotong royong, mereka bikin parit pertahanan. Jadi mereka tuh udah berusaha. Masalahnya, apa yang mereka hadapi itu jauh lebih besar dari yang bisa mereka tanganin. Ditambah lagi, hujan lebat tuh turun berhari-hari sebelum malam itu, dan itu bikin tanah di lereng gunung itu makin jenuh dan gak stabil. Sekarang kita masuk ke malam 16 April 1955, menjelang tengah malam, hujan tuh yang udah turun berhari-hari itu akhirnya tuh reda. Tepat menjelang tengah malam, mungkin ada warga yang sempat lega, tapi justru di titik itu, semua tekanan air yang udah numpuk di dalam tanah itu nyampe batas maksimalnya. Dan tepat pukul 23.00, masa tanah itu ambrol dalam mekanisme longsor rotasional. Jadi bukan longsor biasa. Ini kayak longsoran yang gerakannya tuh muter gitu loh, dengan kekuatan yang di luar nalar orang awam. Masa tanah yang setinggi sekitar 200 meter itu menekan tanah yang udah bercampur air di bagian bawahnya, menciptakan kayak dorongan yang bikin material lumpur itu meloncat puluhan meter, dan lumpur itu kemudian membentur kaki Gunung Jimat, berbelok tajam ke selatan tepat mengarah ke dusun Legetang.
Volume tanah yang bergerak malam itu diperkirakan mencapai 2 juta meter kubik dengan area terdampak sekitar 12-30 hektar. Dan material longsornya itu kayak menempuh jarak setidaknya 500 meter dari titik berbeloknya. Nah di sini nih, fenomena loncatan inilah yang jadi asal-usul mitos gunung terbang. Yang sampai sekarang tuh masih diceritain di Dieng. Jadi warga tuh menyaksikan sendiri gimana antara Legetang dan Gunung Pengamun-Amun ada jurang dan sungai yang sampai sekarang masih ada tapi sama sekali nggak kena longsoran. Dan buat mereka yang nyaksin langsung tanpa pengetahuan geologi, ini kelihatan kayak mustahil secara fisik. Tapi sains tuh menjelaskannya beda. Jadi bukan gunung yang terbang, tapi material yang meloncat karena momentum benturan yang masif lalu berbelok arah. Tapi buat orang yang ada di situ di tengah malam dengar suara kayak bom meledak dan besok paginya nemuin kampung yang rata, penjelasan ilmiah kayak gitu tuh kerasa kayak kecil banget buat sesuatu yang kelihatannya tuh segede itu. Jadi warga di desa-desa sekitar tuh dengar suara gemuruh itu tuh dari jauh gitu loh, atau sampai jauh, dan nggak ada yang berani keluar rumah malam itu. Jadi gelap dan tanahnya tuh masih bergerak. Paginya, warga yang jalan ke ladang atau nyari rumput itu baru sadar kalau dusun Legetang itu udah rata dengan tanah. Jadi ada banyak versi cerita tentang desa Legetang yang nulis itu nggak ada satupun yang selamat. Tapi itu nggak sepenuhnya akurat. Jadi ternyata tuh ada 2 orang yang selamat. Dan mereka punya nama. Namanya itu ada Mbok Rana dan Parmi. Dan mereka berdua adalah istri dari kepala dusun Legetang. Jabatannya waktu itu disebut Bau. Yang bernama Rana. Nah Rana sendiri diketahui punya 4 istri. Dan malam itu entah kenapa Mbok Rana dan Parmi itu lagi nggak ada di Legetang. Jadi mereka tuh lagi bermalam di dusun tetangga. Bukan karena firasat. Kayaknya itu emang cuma kebetulan biasa yang bikin mereka ada di luar dusun gitu loh pada malam itu. Dan paginya mereka pulang tuh ke desa. Kaget dong, udah rata desanya. Nggak ada rumah, nggak ada keluarga, nggak ada suami mereka, nggak ada 2 istri lainnya, nggak ada tetangga yang biasa mereka sapa tiap pagi. Yang lebih berat, menurut cerita saksi mata Haji Matoyib, kedua perempuan ini udah sama-sama tutup usia sekarang. Parmi sendiri udah meninggal beberapa tahun sebelum kisah ini tuh didokumentasikan ulang oleh media pada tahun 2016. Artinya mereka udah nggak ada buat diwawancara langsung. Dan semua yang kita tahu soal mereka itu cuma sisa dari cerita yang diteruskan orang-orang di sekitar mereka. Coba pikirin ini sebentar. 2 perempuan yang harus ngelanjutin hidup, mungkin puluhan tahun, sebagai satu-satunya orang yang inget gimana rasanya Legetang waktu masih ada. Dan mereka hidup sebagai saksi dari sebuah kampung yang nggak lagi punya siapa-siapa buat menceritakan selain mereka berdua. Dan mereka berdua pun udah gak ada sekarang. Semoga mereka tenang di alam sana. Dan gue harus jujur sama lo, karena datanya beneran gak konsisten dari berbagai sumber, dan gue gak mau menginformasikan angka yang gak jelas. Di plakat tugu peringatan yang berdiri di lokasi, tertulis tuh 332 penduduk asli Legetang plus 19 tamu dari desa lain. Jadi total ada 351 orang. Tapi Haji Matoyib, saksi cerita turun-temurun soal kejadian ini, justru menyebutkan angka yang beda. Dia bilang ada 355 warga dusun Legetang dan 13 tamu yang tewas. Sementara itu, Tugu Data Bencana yang lain itu menampilkan angka 450 korban yang tewas. Dan clipping koran Kedaulatan Rakyat dari masa itu sendiri itu nunjukin 2 angka yang berbeda di edisi yang berbeda. Jadi ada yang 430 dan ada yang 500 korban. Yang bikin ini makin berat, dari semua korban itu cuma sekitar 20 jasad yang berhasil ditemuin dan dimakamkan di dekat Tugu Beton. Sisanya sampai sekarang masih diperkirakan masih terkubur di bawah tanah yang sekarang jadi lahan pertanian sayur dan kentang. Jadi pertanyaannya, kenapa bisa segini berantakan gitu datanya? Di tahun 1955, Indonesia itu belum punya lembaga khusus penanggulangan bencana. Dan fokus pemerintah saat itu lebih ke urusan politik pasca kemerdekaan termasuk pemilu 1955. Bahkan sampai sekarang, Kepala Desa Pekasiran sendiri itu mengaku nggak punya data resmi soal kejadian ini. Dan yang ada cuma cerita dari mulut ke mulut. Dan nggak ada operasi evakuasi besar-besaran pada saat itu. Jadi pencarian korban saat itu sangat minim. Cuma dilakuin di titik yang diduga lokasi rumah petinggi dusun. Dan sampai hari ini orang-orang yang jalan di atas ladang kentang dekat situ mungkin nggak sadar kalau mereka tuh lagi jalan di atas kuburan massal yang nggak pernah selesai digali. Desa Legetang nggak cuma dikenang sebagai bencana alam, tapi dibungkus jadi legenda moral yang cukup keras. Dusun ini bahkan dijuluki Sodom dan Gomora dari Banjarnegara, lo bisa bayangin. Karena tuduhan kemaksiatan seperti perjudian, minuman keras, dan perzinahan. Dan ada juga cerita soal kesenian lengger atau tarian tradisional yang awalnya bentuk syukur atas hasil panen dan penghormatan ke Dewi Sri. Tapi menurut versi cerita rakyat, gerakannya tuh yang erotis dikaitkan sama tuduhan moral yang lebih jauh. Jadi kenapa narasi ini bisa begitu kuat mengakar?
Narasi azab ini itu kayak mengisi kekosongan informasi dan dokumentasi resmi pada masa itu yang kemudian mengakar kuat dalam memori warga-warga lokal gitu lewat cerita lisan. Atau lebih bisa dipercaya. Dan waktu nggak ada penjelasan ilmiah yang bisa diterima masyarakat luas, otak manusia otomatis nyari penjelasan yang lebih diterima gitu, lebih masuk akal. Yang ada sesuatu yang bisa ngasih makna ke tragedi yang terjadi di luar nalar. Tapi kalau misalnya mau kita bandingin sama rekonstruksi ilmiahnya, legenda bilang tuh penyebabnya azab ilahi. Tapi faktanya itu penyebabnya hujan lebat berhari-hari yang bikin tanah di lereng gunung itu jenuh air. Legenda tuh bilangnya kayak sepotong gunung terbang dan jatuh nimpa dusun. Faktanya itu longsor rotasional dengan momentum loncatan yang masif. Dan legenda bilang lembah itu berubah jadi bukit gundukan tanah baru. Faktanya, Legetang dari dulu tuh emang berbentuk tableland gitu, dataran meja, bukan lembah yang berubah jadi bukit. Dan gue gak cerita ini buat bilang bahwa kepercayaan warga itu salah atau gak masuk akal. Tapi narasi itu lahir dari kebutuhan manusia yang memang paling dasar buat cari makna di tengah kehilangan yang memang gak masuk akal. Cuma penting buat kita bedain, cerita yang berkembang di masyarakat itu satu hal, dan rekonstruksi ilmiah itu hal yang lain. Di desa Legetang, dua-duanya hidup berdampingan sampai sekarang. Yang tersisa saat ini di lokasi bekas dusun Legetang tuh cuma ada satu hal yang berdiri, yaitu tugu beton setinggi 10 meter. Dengan pahatan marmer yang berisi daftar bencana di Pegunungan Dieng dan jumlah korban-korbannya. Prasasti besi yang dulu nempel di tugu itu bahkan tuh udah hilang. Diperkirakan tuh diambil orang yang nggak bertanggung jawab. Jadi iseng banget tuh. Nggak ada yang tahu kapan, nggak ada yang berani membangun ulang di situ. Desa Legetang itu atau dusun Legetang tuh nggak pernah dibangun kembali. Selain karena penduduknya emang udah habis, tempat itu juga punya resiko tinggi buat terjadi bencana yang serupa lagi. Dan jaraknya cuma sekitar 1 kilometer dari pusat desa Pekasiran. Itu deket banget. Tapi buat warga sekitar, cerita Legetang bukan sejarah yang jauh. Itu cerita yang diwariskan dari kakek nenek mereka. Dari orang-orang kayak Isnu Hardi dan Toyib yang masih hafal detailnya sampai sekarang. Dan menurut kajian BNPB, pelajaran dari desa Legetang sekarang jadi salah satu dasar buat pengembangan sistem mitigasi bencana modern di Indonesia. Dari sistem peringatan dini berbasis komunitas sampai SOP tanggap darurat yang lebih terstruktur. Ironisnya, retakan tanah yang dulu diabaikan sebagai bahan obrolan doang sekarang jadi salah satu indikator utama yang dipantau serius sama ahli geologi. Yang bikin gue kepikiran soal tragedi ini bukan cuma soal berapa banyak yang meninggal, tapi soal gimana mereka udah coba yang terbaik. Mereka udah lihat retakan, mereka lihat hewan turun gunung, mereka lihat tanda-tandanya, lalu mereka gotong royong gali parit, dan mereka bukan orang yang abai gitu loh. Mereka manusia biasa yang berhadapan sama sesuatu yang skalanya jauh lebih besar di luar kemampuan mereka pada saat itu. Dan yang paling nempel di kepala gue justru Mbok Rana sama Parmi, dua perempuan yang harus jalanin sisa hidup mereka sebagai satu-satunya saksi dari sebuah kampung yang sekarang udah hilang. Jadi menurut lo gimana? Apakah lo percaya ini murni bencana geologis? Atau lo percaya bahwa ini azab? Atau lo pikir ada hal lain yang emang gak bisa dijelasin secara sains? Coba tulis di komen, gue penasaran sama pendapat lo. Dan jangan lupa untuk join atau gabung di membership Ruang Hani untuk dukung channel ini ke depannya supaya makin berkembang lagi. Gue Hani, ini Ruang Hani, sampai ketemu di episode berikutnya.